Halo Sobat Misteri, pernah dengar soal Satrio Piningit? Ramalan kuno yang katanya menjanjikan datangnya seorang penyelamat di masa sulit. Banyak orang bertanya-tanya, kapan Satrio Piningit bakal muncul? Mungkinkah ramalan Jayabaya ini benar-benar terjadi? Tapi tunggu dulu, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kenali dulu Satrio Piningit lebih dekat. Kata Satrio dalam bahasa Jawa artinya kesatria atau pahlawan, sedangkan Piningit berarti tersembunyi atau terasing. Jadi bila digabung, Satrio Piningit bermakna kesatria tersembunyi. Sosok biasa yang menyimpan potensi besar dan akan menampakkan kekuatannya di saat genting. Istilah ini memang khas Jawa dan termaktub dalam Serat Jayabaya, naskah kuno berisi petua dan ramalan Raja Jayabaya. Konon Jayabaya itu sakti loh, bisa meramal masa depan. Apakah kita benar-benar bisa percaya semua isi naskah kuno itu? Well, banyak pakar menganggap tulisan ini berupa metafora, bukan petunjuk harfiah. Ada beberapa versi seru soal Satrio Piningit. Misalnya, sebagian legenda menyebut bakal muncul 7 Satrio Piningit bergiliran di Nusantara, membagi wilayah bekas Majapahit. Nama-namanya ada di kitab gaib. Entah benar atau tidak, angka 7 memang punya aura mistis. Kata Piningit sendiri bukan tanpa makna. Dalam tradisi Jawa, yang tersembunyi kerap berarti penuh misteri. Satrio Piningit bukan orang yang pasang muka tampan dan sombong, justru sebaliknya. Dia bisa saja orang biasa, bahkan sempat dianggap aneh atau gila oleh orang lain, hingga suatu saat muncul sebagai pahlawan tak terduga. Bayangkan kalau itu terjadi. Misalnya, ada cerita yang bilang orang pertama malah menganggap Satrio Piningit itu gila. Baru kemudian tersadar kalau dia juru selamat. Bagaimana ya reaksi orang-orang yang awalnya menghinanya? Begitulah Sobat Misteri, gambaran awal tentang Satrio Piningit. Anggap saja simbol harapan di masa krisis. Bayangkan, dari abad pertengahan, pujangga Jawa seperti Raja Jayabaya meramalkan saat negeri dilanda, krisis akan muncul seorang Satrio, kesatria tersembunyi. Ia disebut juru selamat atau Ratu Adil yang akan datang di tengah kekacauan. Konon, Satrio Piningit artinya kesatria yang disembunyikan. Orang biasa namun membawa misi besar. Selama berabad-abad, legenda ini berakar kuat. Dalam budaya Jawa, cerita Ratu Adil melekat di hati banyak orang. Sejarah pun mencatat tokoh-tokoh besar seperti Pangeran Diponegoro atau Bung Karno sempat dianggap sebagai cerminan Ratu Adil pada zamannya. Misalnya, saat Diponegoro memimpin perang melawan Belanda, sebagian orang melihat perjuangannya seperti upaya kesatria tersembunyi melawan penjajah. Lalu muncul Raden Mas Condrokusumo Jebrak tahun 1919 yang berupaya membangkitkan kejayaan Majapahit. Bahkan di era perjuangan kemerdekaan, banyak yang melihat Bung Karno sebagai simbol pejuang adil bagi Indonesia baru merdeka. Bukan cuma Jawa, masyarakat Sunda juga punya kisah serupa. Mereka punya legenda Ratu Adil yang berwujud Raja Siliwangi. Konon Raja Siliwangi akan kembali sebagai bocah, Angon, penggembala lembu, untuk membawa kedamaian di Pasundan. Cerita-cerita seperti ini bergema di banyak tradisi lokal Nusantara, sosok penyelamat yang muncul di masa krisis. Anggap saja, di berbagai budaya kita tersebar mimpi-mimpi akan juru selamat. Jadi kapan persisnya Satrio Piningit muncul?
Atau apakah ini semua hanya mitos yang memberi harapan? Di bagian berikutnya, kita kupas lebih dalam misteri di balik buku-buku kuno, ramalan-ramalan yang beredar, dan bagaimana orang zaman now menafsirkannya. Siap? Yuk lanjut. Menurut Serat Jayabaya dan teks-teks kejawen lain, Satrio Piningit digambarkan dengan ciri-ciri unik. Meski teks aslinya puitis dan samar, cerita rakyat menambahkan detail mencengangkan. Pakaian serba putih kusam, rambut panjang tak terawat, wajah murung dan sedih, jarang tersenyum bahkan sering menangis tanpa alasan jelas. Membawa sapu tangan atau sebatang bambu serta menunggang seekor kuda putih. Ciri-ciri misterius ini seolah keluar dari film horor, membuat banyak orang bergidik membayangkan sosok Satrio Piningit. Beberapa sumber bahkan mengklaim ia memiliki bekas luka di kakinya. Dikabarkan Satrio Piningit tumbuh yatim piatu, hidup dalam kesunyian, belum punya keluarga. Coba bayangkan, ada sosok sederhana yang selalu dihindari orang karena penampilannya aneh, tapi sesungguhnya menyimpan kekuatan dahsyat. Itulah legenda yang bikin bulu kuduk merinding. Tapi tunggu dulu, itu baru cerita lama. Bagaimana dengan interpretasi modern? Di era internet ini, netizen rajin menerka-nerka. Setiap kali muncul calon pemimpin baru, sebagian orang langsung curiga, wah, dia nih Satrio Piningit kita. Misalnya, saat ada kandidat yang dianggap berwibawa dan bersih, muncul saja teori bahwa ia punya ciri-ciri Satrio Piningit, entah dari weton, latar keluarga, atau gaya hidupnya. Fenomena ini membuat hal-hal sepele seperti gaya bicara, jargon kampanye, atau simbol politik pun ditafsirkan sebagai tanda-tanda Satrio Piningit. Netizen sampai membahas figur-figur seperti Prabowo, Kang Deddy Mulyadi, atau lainnya seakan berlomba mencari kandidat Ratu Adil. Bahkan setiap gerak-gerik dan perkataan mereka kerap dibandingkan dengan ramalan kuno, seolah Satrio Piningit benar-benar sedang menunggu untuk terlahir ke dunia nyata. Kini, kita sampai ke bagian paling seru, teori konspirasi seputar Satrio Piningit. Di dunia maya, ada yang bilang ramalan Jayabaya itu bagian dari skenario rahasia elit global. Misalnya, teori populer mengaitkan Satrio Piningit dengan gerakan New World Order. Katanya para penguasa dunia sengaja memancing harapan semu agar muncul pemimpin boneka yang mereka kendalikan. Bayangkan, ada yang percaya Satrio Piningit bukan penyelamat sejati, tapi sekadar alat propaganda elit dunia untuk mengalihkan perhatian publik. Lebih ekstrim lagi, beberapa teori menyebut Satrio Piningit adalah makhluk gaib atau alien yang menyusup di antara manusia. Bahkan ada yang merangkum ramalan Jayabaya, Nostradamus, hingga kalender Maya menjadi satu narasi. Konon dunia akan mengalami kiamat kecil. Dan Satrio Piningit adalah sosok kunci di balik skenario itu. Teori-teori macam ini bisa bikin kita merinding sekaligus geli. Ada yang menghubungkan kemunculan Satrio Piningit dengan fenomena alam aneh atau peristiwa global. Bahkan bermunculan meme lucu. Ternyata Satrio Piningit itu artinya Fata Morgana, warung kopi dan forum online. Heboh membahas rumus rahasia dan kode-kode tersembunyi. Mendengar cerita-cerita liar itu, wajar timbul perasaan penasaran dan takut. Tapi di sisi lain, banyak juga yang skeptis. Mereka menganggap semua ini sekadar mitos atau cerita rakyat penghibur. Sejarawan dan cendekiawan bahkan menyebut teks Jayabaya sulit dipercaya karena tercatat berabad-abad setelah Raja Jayabaya hidup. Bagi kritikus, ramalan-ramalan seperti ini bisa jadi hanya racun yang meninabobokan, membuat masyarakat terlalu berharap pada hal gaib. Beberapa tokoh ternama
juga sudah mengingatkan kita untuk tetap bijak. Sastrawan Pramoedya Anantathur misalnya pernah berkata agar jangan terlalu bergantung pada hal-hal irasional. Demikian pula Ajip Rosidi menegaskan bahwa tidak ada pemimpin sakti yang menyelesaikan semua masalah. Setiap orang, bahkan pemimpin terhebat sekalipun, pasti punya kekurangan. Intinya, misteri Satrio Piningit memang menarik dan memicu rasa ingin tahu, tapi faktanya masih tanda tanya besar. Belum ada bukti nyata kapan atau siapa Satrio Piningit itu. Oh, mungkin cerita ini hanya cerminan keinginan kita akan keadilan atau sekadar legenda pelipur lara. Tapi di sisi lain, boleh jadi cerita Satrio Piningit ini juga semacam bahan bakar semangat. Daripada pasrah di tengah krisis, masyarakat punya sosok harapan dalam mitos ini. Jadi meski hanya legenda, setidaknya cerita ini memacu kita untuk tetap optimis dan berusaha. Intinya, Satrio Piningit mungkin belum pernah muncul dalam bentuk nyata, tapi kisahnya sudah jadi energi sendiri di masyarakat. Banyak orang merasa punya juru selamat meski belum pernah ketemu wajahnya. Hingga kini, belum ada bukti konkret kapan atau siapa Satrio Piningit itu. Dari sudut sejarah dan logika, kita harus waspada terhadap klaim bombastis tanpa bukti. Sebagaimana kata Ajip Rosidi, kemakmuran dan keadilan hakikatnya lahir dari kerja keras, bukan sulap ramalan. Bagaimana menurut kamu, Sobat Misteri? Apakah suatu saat benar-benar akan muncul Satrio Piningit? Atau ini semua hanya dongeng untuk memberi harapan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ya, itulah Sobat Misteri cerita Satrio Piningit versi kita. Seru kan? Meskipun misteri ini belum terungkap, semoga kita tetap bisa ambil hikmahnya, yaitu selalu tuh optimis dan berjuang demi masa depan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Like video ini kalau kamu suka konten misteri dan ramalan Nusantara. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Follow akun media sosial kami untuk konten seputar misteri, sejarah tersembunyi, dan ramalan Nusantara lainnya. Sampai jumpa di video misteri berikutnya.